salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Asti Febrianti Asjur, Sarjana Sains Magister Sains dengan NIDR 0909029202. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap pada program studi Diploma 3 Fakultas Farmasi Universitas Megares. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2020. Dalam proses mengajar, saya menggunakan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu dengan menggunakan sistem DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Metode pembelajaran yang saya gunakan yang pertama yaitu adalah ceramah atau penyampaian materi yang mana membuat mahasiswa lebih interaktif dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian metode pembelajaran berikutnya yaitu adalah diskusi kelompok yang mana saya memberikan tugas kasus terkini kepada mahasiswa yang mana tren kasus pada masa sekarang yaitu penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk kosmetik atau obat-obat farmasi. Kemudian metode pembelajaran berikutnya itu adalah metode SCL atau Student Centered Learning, yaitu sistem pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa yang mana mahasiswa mampu mencari materi sendiri kemudian mampu memberikan atau penjelasan kepada teman-temannya di depan kelas. Pada pemaparan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan 3 komponen utama tersebut atau metode DIA tadi. Yang pertama yaitu komponen delivery. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan materi pembelajaran yang akan saya berikan. Kemudian untuk komponen interaction, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran interaktif guna meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk komponen assessment, saya akan menjelaskan sistem penilaian mata kuliah yang akan saya bawakan. Yang terakhir, saya akan menayangkan rekaman video proses pembelajaran tatap muka secara luring yang akan saya laksanakan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu kuliah kimia analisis dengan metode mata kuliah IWS F213321 yang memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi sarjana farmasi pada semester 2. Oke, adapun deskripsi mata kuliah yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, mata kuliah ini membahas tentang asas-asas analisis kimia kualitatif dan analisis kimia kualitatif baik itu secara konvensional maupun secara modern dan teori kesalahan dan pengolahan data beserta metode pemisahan dan memahami bagaimana prinsip kerja alat-alat instrumen farmasi seperti spektrofotometer UV, AS atau Atomic Absorption Spectroscopy dan kromatografi gas. Adapun capaian mata pembelajaran mata kuliah yang akan saya bawakan yang pertama yaitu mampu menerapkan konsep analisis kualitatif dan analisis kuantitatif anorganik dalam pemeriksaan laboratorium kesehatan. Memahami fenomena suatu zat berdasarkan sifat kimia dan fisikanya. Kemudian mampu menerapkan analisis volumetri yang mana titrasi asam basa, titrasi pengendapan, titrasi kompleksometri, dan titrasi reduksi oksidasi. Yang terakhir yaitu bagaimana mahasiswa mampu memahami prinsip kerja dari alat-alat instrumen farmasi seperti spektrofotometer UV, AS atau Atomic Absorption Spectroscopy dan kromatografi gas. Bahan kajian yang saya akan ajarkan kepada mahasiswa yang pertama itu adalah identifikasi kation dan anion, kemudian yang kedua yaitu adalah pembentukan dan sifat kimia endapan, yang ketiga adalah analisis kimia kuantitatif, yang keempat adalah metode titrasi asam basa, yang kelima adalah titrasi kompleksometri, yang keenam adalah metode titrasi reduksi oksidasi, yang ketujuh adalah metode titrasi endapan, dan yang kedelapan adalah teori kesalahan dalam pengolahan data, yang kesembilan adalah metode pemisahan, 10 adalah analisis menggunakan alat spektrofotometer UV, yang ke-11 adalah analisis menggunakan alat Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS, dan yang ke-12 adalah analisis menggunakan alat kromatografi gas. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan Windows 9, slide presentasi, Zoom meeting, dan Edlink aplikasi.
Edling aplikasi di sini adalah sistem pembelajaran yang menggunakan aplikasi Edling yang sangat membantu dalam proses pembelajaran mahasiswa, yang mana sistem penilaian yang digunakan lebih transparan agar mahasiswa paham sampai batas mana kemampuan yang mereka miliki. Sistem penilaian untuk mata kuliah kimia analisis yaitu teori 60% dan praktikum 40%, yang mana nilai sikap dan tata nilai itu sebanyak 15%, presensi 10%, tugas atau kuis sebanyak 25%, UTS 20%, UAS 30%. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur buku seperti yang ada di samping saya. Kemudian sebagai referensi penunjang dapat berupa jurnal, di mana jurnal tersebut berasal dari jurnal penelitian saya sendiri. Kemudian ada jurnal nasional dan jurnal internasional, yang juga berasal dari artikel atau majalah yang berhubungan dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu kimia analisis farmasi, terkait dengan materi yang akan saya gunakan. Itulah model delivery yang akan saya sampaikan dalam proses pengajaran yang akan saya berikan. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu menggunakan sistem Student Center Learning atau SCL. Metode SCL ini adalah metode pembelajaran yang berfokus untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan kritis kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu mendapatkan porsi untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan proses pembelajaran itu pun jadi secara dua arah antara dosen dan mahasiswa. SCL dalam pembelajaran saya terdiri dari 3 aspek. Yang pertama itu adalah interactive learning, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat dari mahasiswa. Yang kedua yaitu adalah metode small group discussion atau diskusi dengan melibatkan antar kelompok mahasiswa atau dengan mahasiswa dengan tenaga pengajar. Kemudian metode ketiga itu self direction learning dengan cara pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membaca, kemudian membuat suatu ringkasan pada materi yang sudah diberikan. Adapun platform yang saya gunakan yaitu seperti yang metode pembelajaran tadi, yaitu menggunakan aplikasi Edling, di mana platform tersebut akan berisi presensi kelas, mengunduh materi perkuliahan, serta mengerjakan kuis dan mengumpulkan tugas yang telah saya berikan. Itulah model aspek interaction yang akan saya terapkan dalam proses pembelajaran yang akan saya bawakan. Aspek asesmen yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Untuk poin-poin penilaian telah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan sebelum proses pembelajaran dimulai. Hasil asesmen yang saya lakukan mengharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang akan saya lakukan dengan metode micro teaching secara luring pada mata kuliah kimia analisis farmasi yang akan saya jelaskan pada semester ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Ibu. Oke, untuk mengawali kuliah kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran atau mata kuliah hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semuanya baik-baik ya, sehat-sehat ya? Ya, Ibu. Karena hari ini saya akan mengajar kimia analisis kuantitatif. Sebelumnya kalian sudah download materinya masing-masing di Edling-nya? Sudah, Bu. Sudah isi absen di Edling-nya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah isi absen dan sudah download materinya, kita mulai saja ya kuliah terkait dengan kimia analisis kuantitatif. Oke, sebelumnya sebelum kita kuliah mengenai kimia analisis kuantitatif, kan kita sudah kuliah sebelumnya. Oke? Ya, sudah ya? Sudah kan? Ini kan sudah pertemuan keberapa? Oke,
Di sini di kimia analisis kuantitatif, tujuan pembelajarannya itu adalah mahasiswa mampu menerapkan kimia kuantitatif non-instrumen, diskusi kelompok dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan analisis secara grafimetri dan analisis secara volumetri dan berdasarkan diskusi kelompok dengan tepat. Ya, kita masuk di pembahasan analisis kimia farmasi. Oke, di analisis kimia farmasi itu adalah yang karena hari ini kita berkhusus pada analisis kimia kuantitatif. Jadi, analisis kimia farmasi kuantitatif itu bisa didefinisikan sebagai penggunaan atau aplikasi prosedur kimia analisis kuantitatif terhadap bahan-bahan yang dipakai dalam bidang farmasi, terutama dalam menentukan kadar dan mutu dari suatu obat. Oke, jenis-jenis analisis kimia, ada analisis kualitatif dan ada analisis secara kuantitatif. Sebelumnya kan kita sudah kuliah terkait dengan analisis secara kualitatif. Ya. Oke, boleh satu orang saya tunjuk. Silahkan, siapa? Jos ya? Jos bisa paparkan sama saya seperti apa itu analisis kimia kualitatif? Analisis kimia kualitatif yaitu seperti analisis grafimetri, Bu. Kualitatif itu yang kation anion ya? Ya, Ibu. Ya, boleh sebutkan Jos apa itu kation dan anion? Kation merupakan ion bermuatan positif yang terbentuk ketika ion kehilangan elektron. Oke. Sedangkan anion merupakan ion bermuatan negatif yang terbentuk ketika atom mendapatkan elektron. Oke, semuanya sudah paham kan? Apa perbedaan antara kimia di analisis kualitatif itu kation dan anion. Kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Kemudian anion itu adalah ion yang bermuatan negatif. Jadi, pengertian dari analisis kualitatif itu adalah untuk mengetahui jenis atau unsur dari suatu sediaan atau suatu senyawa. Jadi unsur yang dimaksud itu adalah bisa berupa kation, ion bermuatan positif, atau ion yang bermuatan negatif. Oke, di analisis kuantitatif yang akan kita bahas hari ini, ada yang tahu apa pengertian dari analisis kuantitatif? Coba Tiara? Ya, silakan. Analisis kuantitatif adalah cara dari kimia yang berfokus pada pengukuran jumlah atau konsentrasi. Oke, betul sekali Tiara. Jadi analisis kuantitatif itu adalah untuk menentukan kadar atau jumlah. Dari tadi kita sudah tentukan terkait dengan jenisnya, kation dan anionnya. Misalnya kita sudah mendapatkan kation natrium. Jadi di kuantitatif itu kita mau tahu berapa kadar natrium dalam suatu sediaan atau dalam suatu senyawa sampel obat. Ya. Jadi kuantitatif itu untuk menentukan kadar atau jumlah dari suatu zat atau dari suatu sediaan. Betul sekali. Oke, di kimia kuantitatif itu ada dua metode. Ada namanya metode grafimetri dan ada namanya metode volumetri. Grafimetri itu adalah untuk melakukan analisis dengan cara pengukuran massa. Kemudian volumetri itu melakukan analisis dengan cara pengukuran volume berdasarkan volume. Jadi kalau di grafimetri itu berdasarkan pengukuran massa dan di volumetri itu berdasarkan pengukuran volume. Alat-alatnya pun berbeda antara grafimetri dan volumetri. Kalian pernah menjumpai kan bagaimana untuk analisis secara grafimetri dan bagaimana alat-alat yang digunakan pada analisis volumetri. Sebentar saya akan sampaikan seperti apa jenis alat-alatnya di analisis grafimetri dan analisis volumetri. Yang pertama kita bahas terkait dengan analisis grafimetri terlebih dahulu. Analisis grafimetri itu adalah salah satu metode analisis kuantitatif konvensional dengan menggunakan prinsip penimbangan atau pengukuran berat sebelum dan setelah suatu zat tersebut diisolasi dari suatu sampel. Jadi di analisis grafimetri itu kita berdasarkan hasil penimbangan. Dia tetap kuantitatif untuk menentukan kadar atau jumlahnya, tapi dia secara konvensional dan memerlukan waktu yang sangat lama karena dia membutuhkan alat dan bahan yang lumayan banyak, membutuhkan waktu ya kurang lebih seharian kalau kita mau mengerjakan analisis secara grafimetri. Berikut ini adalah alat-alat yang biasa digunakan untuk analisis secara grafimetri. Yang pertama itu adalah gelas piala. Gelas piala atau beker gelas. Gunanya ini gelas piala atau beker gelas itu untuk melarutkan zatnya. Jadi pertama-tama sampel yang
kita akan analisis, kita timbang terlebih dahulu di kertas perkamen atau langsung di gelas pialanya. Kemudian kita larutkan di dalam gelas piala tersebut menggunakan batang pengaduk. Kemudian gunanya lagu Erlenmeyer kurang lebih sama dengan gelas piala untuk melarutkan zat yang akan kita larutkan. Kemudian corong di sini digunakan untuk mengendapkan endapan yang kita saring. Jadi di analisis gravimetri itu berdasarkan pengendapan juga. Selain berdasarkan pengukuran massa, dia juga berdasarkan dengan pengendapan. Jadi yang diharapkan adalah endapannya yang kita analisis dan hasil endapannya itu yang menghasilkan kadar abu untuk menghasilkan kadar obat atau jumlah obat dalam suatu sediaan atau suatu sampelnya. Kemudian botol pencuci ini biasanya berisi air suling atau aquades. Jadi dia untuk membersihkan. Jadi isinya dalam corong ini adalah kertas saring. Jadi di atasnya kertas corong ini biasa kita simpan kertas saring. Entah itu ada namanya kertas saring Whatman, kertas saring nomor 40, 41 dan 42. Tergantung dengan besaran partikel pada endapan yang akan kita saring. Jadi dilihat dari besarnya endapan yang akan kita saring. Kemudian kita pemilihan kertas saring, kemudian kita taruh kertas saringnya di dalam corong tersebut. Setelah kita saring larutan yang ada di sini, campuran yang ada di sini, kemudian kita cuci menggunakan botol pencuci yang berisi aquades ke dalam ke sini. Kemudian kertas saring itu kita masukkan ke dalam cawan porselin. Cawan porselin yang berisi kertas saring dan isinya endapan tadi. Kemudian kita bakar di atas hot plate. Kemudian dipijarkan di atas tanur pada suhu di atas 1000 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan ke dalam eksikator untuk didinginkan dan diambil menggunakan alat tersebut. Ya, oke. Jadi didinginkan, kemudian ditimbang sampai dimasukkan ke dalam rumus dan menghasilkan kadar suatu unsur atau senyawa dalam suatu sediaan. Jadi seperti itu. Jadi pengerjaan untuk melakukan analisis gravimetri itu lumayan menggunakan waktu yang cukup lama karena membutuhkan waktu dan proses yang lama juga. Oke, kita lanjut. Oke, di sini di metode analisis gravimetri itu seperti yang saya ungkapkan tadi, itu ada berdasarkan metode pengendapan, penyaringan juga penting, kemudian metode penguapan dan metode elektrolisis. Nah, ini perhitungan dalam analisis gravimetri. Itu berat analit dari berat endapan dihitung melalui faktor gravimetri, yaitu jumlah berat analit dalam 1 gram berat endapan. Berat analit itu adalah disimbolkan dengan A, berat endapan itu adalah T, dan Fg itu adalah faktor gravimetrinya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, persen A sama dengan berat endapan dikali faktor gravimetri per berat sampel dikali 100%. Nah, seperti ini contoh perhitungannya. Misalnya kita akan menganalisa garam klorida dalam sampel natrium klorida sebanyak 0,6025 gram, kemudian dilarutkan ke dalam air dan ditambahkan perak nitrat berlebih. Gunanya ditambahkan perak nitrat berlebih untuk apa? Kira-kira? Agar terbentuk suatu endapan AgCl, karena yang akan kita endapkan, yang akan kita analisis itu adalah garam kloridanya. Jadi kita mau tambahkan pereaksi agar terbentuk endapan. Jadi pereaksi yang cocok untuk dapat mengendapkan itu kita menggunakan AgNO3. Paham? Ada bayangan kira-kira kalau misalnya kita reaksikan antara NaCl ditambah AgNO3, itu kan akan menghasilkan AgCl. AgCl itu kan endapan. Endapan itu nanti yang melengket di kertas saringnya. Dan itu yang kita timbang sampai menghasilkan kadar abu. Dan kadar abunya itu yang kita timbang dan masukkan ke dalam perhitungan ini. Paham sampai sini? Oke, kita masukkan ke dalam reaksinya. Misalnya Ag plus ditambah Cl minus menghasilkan endapan AgCl. Kemudian masukkan di faktor gravimetri. ArCl dibagi Mr AgCl. ArCl itu 35,45 dibagi 143,32 sama dengan 0,25. Kemudian untuk hasil kadar Cl-nya masukkan ke dalam rumus 0,7134 gram dikali 0,25 per 0,6025 gram kali 100% menghasilkan kadar 29,60%.
Ya, sampai sini paham mengenai analisis gravimetri? Oke. Oke, kita masuk di materi analisis volumetri. Oke, di analisis volumetri itu adalah analisis kimia kuantitatif dengan menentukan volume larutan yang telah diketahui kadarnya, yang akan bereaksi dengan sejumlah senyawa yang akan dianalisis. Oke. Analisis volumetri, dalam setiap metode titrimetri selalu terjadi reaksi kimia antara komponen analit dengan zat pendeteksi yang disebut dengan titran. Reaksi dasar antara komponen analit dengan titran dinyatakan dengan persamaan umum. Ikut analit ditambah titran sama dengan hasil reaksi. Jadi jangan terbalik. Jadi kalau kalian pernah lihat di lab itu adalah ada buret dan ada Erlenmeyer dan ada stand buret, yang ada di dalam Erlenmeyer itu namanya titran. Oke? Dan yang dalam Erlenmeyer itu adalah titrat atau analit. Jadi jangan terbalik ya. Oke? Jadi yang dalam Erlenmeyer itu adalah titran, kemudian di dalam yang dalam buret itu adalah titran, dalam Erlenmeyer itu adalah titrat. Oke? Jadi titrat di sini berisi sampelnya. Ini adalah reaksinya. Kemudian di analisis volumetri itu ada yang namanya titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Titik ekivalen itu adalah keadaan di saat terjadinya kesetaraan mol antara zat yang dititrasi dengan zat penitrasi. Titik akhir titrasi adalah keadaan waktu menghentikan titrasi jika menggunakan indikator, yaitu pada saat indikator berubah warna. Pernah kalian lakukan titrasi ini? Pernah. Titrasi asam basa kan? Yang menghasilkan perubahan warna. Ya, kita juga masuk di pemilihan indikator. Jadi, untuk memilih suatu indikator untuk menghasilkan suatu perubahan warna, ya tidak sembarang juga. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita lihat itu yang pertama, indikator itu harus berubah warna pada saat titran ekivalen dengan titratnya. Jadi bercampurnya antara titran dengan titrat. Kemudian yang kedua, trayek indikator harus mencakup pH larutan pada titik ekivalen atau yang mendekati. Kemudian perubahan warna harus terjadi secara mendadak, seperti yang saya bilang tadi. Jadi pada saat kita menitrasi, itu ada kertas berwarna putih atau berwarna hitam di alasnya kita. Gunanya untuk apa? Supaya pada saat terjadi titik akhir titrasi secara mendadak, kita tahu, oh sudah terjadi perubahan warna. Apalagi perubahan warna dari perubahan warna tidak berwarna ke berwarna pink. Pinknya itu kan kita harapkan pink yang mudah sekali. Yang penting sudah berubah warna, berarti sudah selesai. Oke, seperti itu. Jadi gunanya kertas putih atau warna hitam di bawahnya itu apabila sudah terjadi perubahan warna secara mendadak. Kita hentikan titrasinya, akhirnya menghasilkan titik akhir titrasi dan titik ekivalen. Seperti itu. Kemudian trayek indikator harus memotong bagian yang sangat curam dari kurva. Jadi ada kurva titrasi, itu harus memotong bagian antara bertemunya antara asam dan basa. Nah, ini berikut adalah daftar indikator asam basa. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi tidak sembarang menggunakan indikator. Kita lihat berdasarkan pH yang ada. Jadi kalau misalnya dia larutannya asam, ya kita menggunakan indikator yang asam juga. Kalau memang bahannya kita menggunakan bahan yang basah, ya kita menggunakan pH yang basah juga. Penggolongan volumetri. Di sini ada yang asidi alkalimetri. Kemudian ada argentometri dan kompleksometri. Coba satu orang, ada yang bisa sampaikan sama saya? Yang seperti apa dibilang asidi alkalimetri? Coba Immanuel. Bisa Immanuel? Yang seperti apa yang dimaksud asidi alkalimetri? Atau ada teman yang lain yang mau bantu? Ada yang mau angkat tangan? Ya. Ya, silakan. Asidi alkalimetri adalah jenis titrasi volumetri yang digunakan untuk menentukan konsentrasi asam basa, yang dimana asam dan basa berupa asam yang standar atau basa yang standar. Oke, menggunakan asam atau basa. Jadi seperti yang kalian mungkin pernah lakukan, asidi alkalimetri seperti itu, menggunakan asam dan menggunakan basa. Argentometri itu berdasarkan pengendapan. Di argentometri atau ada Mohr, Volhard, dan Fayens. Jadi kalian bisa pelajari, dia menggunakan indikator
yang berbeda-beda pula. Kemudian ada pengolahan volumetri berdasarkan pertukaran ion atau reduksi oksidasi. Oke, untuk perhitungan dalam volumetri yang terakhir ini ya. Tadi kan sudah perhitungan dalam gravimetri ya. Kemudian sekarang adalah perhitungan dalam volumetri. Sebanyak 25 ml minuman ringan yang mengandung vitamin C dengan berat molekul 176,12 dilarutkan dalam campuran yang terdiri atas 100 ml air bebas karbon dioksida dan 25 ml asam sulfat encer. Selanjutnya, dititrasi segera dengan menggunakan iodium 0,1 normal. Menggunakan indikator kanji sebagai sampai terbentuk warna biru tetap. Sampai titik akhir titrasi dibutuhkan volume titran sebanyak 5,25 ml. Berapakah kandungan vitamin C dalam minuman ringan tersebut? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ya, seperti ini. Sebelum, jadi kalian harus terbiasa kalau misalnya mendapatkan perhitungan, kalian tulis diketahui, ditanyakan, dan penyelesaiannya seperti apa. Jadi, ya. Oke, rumusnya seperti ini untuk mengetahui kadar vitamin C di dalam suatu sampel minuman ringan tersebut. Kita masukkan saja ke dalam rumus menggunakan persentase kadar B berat per volume, volume titran dikali N titran dikali berat ekivalen per mililiter sampel kali 1000 kali 100%. Jadi menghasilkan kadar vitamin C dalam suatu sediaan minuman ringan tersebut sebanyak 0,185%. Oke, kesimpulannya yaitu yang pertama, analisis kimia kuantitatif non-instrumen itu dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya analisis secara gravimetri dan analisis secara volumetri. Analisis gravimetri itu berdasarkan pengukuran massa dan analisis volumetri itu berdasarkan pengukuran volume. Oke, mungkin sekian dari saya, ini referensi yang akan kalian gunakan pada saat mau mengetahui terkait dengan analisis kimia kuantitatif. Kalau kalian mau baca-baca atau mau lihat referensinya silahkan. Oke, ini tugas individu dari saya akan munculkan atau saya akan tampilkan deadline-nya kalian masing-masing, dan saya akan memberikan batas waktu pengerjaan tugas untuk bisa mengumpulkan tugas tersebut. Ya, oke. Sebelum saya akhiri, saya minta satu orang untuk menjelaskan kembali terkait dengan apa yang saya sudah sampaikan. Satu orang, ada yang bisa angkat tangan? Siapa? Ya, silahkan. Siapa namanya? Oke, Tiara, silahkan. Analisis kimia kuantitatif dapat didefinisikan sebagai penggunaan aplikasi prosedur kimia analisis. Jenisnya ada dua, yaitu kualitatif sama kuantitatif. Oke, ya. Yang itu bermuatan positif dan yang itu bermuatan negatif. Ya. Gravimetri adalah untuk melakukan analisis dengan cara pengukuran massa, sedangkan volumetri untuk melakukan analisis dengan cara pengukuran. Oke, terima kasih Tiara atas jawabannya. Jadi seperti itu ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya kalian. Untuk tugasnya silahkan cek di platform Edlink aplikasinya sudah masuk atau tidak, dan coba diperhatikan kapan batas waktu pengumpulannya. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen saya dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.